yang dibutuhkan masyarakat kita yang sakit ini, ya, itu adalah empati. Dan agama seharusnya mengajarkan kita bisa lebih berempati. Dan itulah yang Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada malam hari ini yang insya Allah berbahagia ini, saya Devita Rasela akan membawakan podcast dari Youth Interfaith dan Peace Center atau yang biasa kita kenal dengan YIPC, dengan tema podcast keberagaman, mendengar yang berbeda, menyapa dengan cinta. Episode teologi Islam untuk ragam ketubuhan. Dalam teologi queer, segala cara pandang keagamaan yang menempatkan heteronormativitas sebagai satu-satunya yang suci dan ilahi justru mengingkari prinsip tauhid yang mengabarkan bahwa satu-satunya pusat kesucian adalah Allah. Sedangkan manusia tak punya hak untuk mengatakan dan mengimani bahwa dirinya lebih akbar dibanding manusia-manusia lainnya. Wujud iman paling tinggi adalah empati dan welas asih atau compassion. Iman yang teduh dan luas yang dapat menerima keberagaman ciptaannya, termasuk keberagaman tubuh dan seksualitas. Keberagaman merupakan hal yang given atau terberi, sehingga label identitas apapun yang melekat pada seorang muslim tidak dapat membatalkan keislamannya. Selain Allah, tidak ada yang mengetahui pasti status keislaman tersebut. Begitu kurang lebih penjelasan singkat mengenai podcast kita malam ini. Ada pula podcast kita malam ini akan dihadiri oleh seorang aktivis queer trans pria yang aktif dalam isu lintas iman, gender, dan seksualitas, dan juga penulis buku queer menafsir. Tiada lain, tiada bukan salah satu bintang tamu kita, yaitu Gus Amar Alfikar. Assalamualaikum Gus Amar. Boleh menyapa audiens dulu? ya, waalaikumsalam warahmatullahi Devita dan kawan-kawan sekalian. Ada pula bintang tamu kedua kita yang tidak kalah hebat. Beliau adalah seorang pendamping dan pembela bagi teman-teman dari ragam gender dan seksualitas bersama dengan Gus Amar. Keduanya juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam teologi Islam. Beliau saat ini mengajar di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, UIN Sunan Kalijaga. Perkenalkan, bintang tamu kedua kita adalah Ustadz Arif Nuh Safri. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Devita. Salam Mbak Nisa dan Gus Amar. Iya, apa kabar Ustadz Arif di sana? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan doanya ya. Alhamdulillah, amin. Semoga sehat-sehat Ustadz Arif dan keluarga di sana ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, kalau gitu bisa aku mulai podcast malam ini ya, tanya-tanya santai untuk selama Gus Amar dan Ustadz Arif. Oke, ada nih pertanyaan pertama dari aku. Sebenarnya apa sih sebutan yang tepat bagi teman-teman queer atau keberagaman gender dan seksualitas? Ini kalau dilihat dari Al-Quran dan hadis, karena ini pasti menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian, bahkan mungkin teman-teman queer Islam yang masih bingung. Karena kita terbiasa familiar dengan stereotip bahwa kita ini adalah kaum Sodom atau kaum Nabi Lut begitu. Boleh dijawab mungkin Gus Amar atau Ustadz Arif, boleh? Oke, terima kasih pertanyaannya. Padahal saya mau bilang dilempar ke Ustadz Arif, tapi mungkin aku ingin sedikit saja menyinggung. Ustadz Arif bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Istilah apa yang tepat gitu? Menurutku tadi pertanyaan istilah apa yang tepat dari Quran dan hadis ya. Kalau kita melihat teks, pertama yang perlu kita pahami adalah teks itu, apalagi teks ayat suci ya, Al-Quran maupun juga teks-teks lainnya seperti hadis juga gitu, dan juga teks dalam kitab klasik misalnya fikih, itu kita melihatnya tidak bisa
letter like, bahwa yang tertulis itu bukan semata yang tertulis, tapi ada realitas konteks yang mengiringinya gitu ya. Misalnya itulah kenapa di Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, di hadis ada asbabul wurud, dan sebab turunnya hadis. Jadi apa yang tertulis itu harus kita pahami secara utuh, secara holistik gitu, atau secara interseksional bahkan ya, yang harus kita pahami begitu. Nah, tentu kalau kita mau membandingkan, ini kan ada gap 1.000 tahun, kalau 1.000 tahun lebih ya, kalau kita bilang apa namanya, bagaimana Al-Quran turun dan konteks hari ini gitu. Artinya kita tidak bisa menyamakan ya, pertama bahwa konteks bahasa yang kita gunakan hari ini dengan konteks bahasa ketika teks ini turun, itu sudah gapnya saja sudah jauh sekali. Tetapi kita bisa memahami teks itu dari apa yang sudah disebutkan. Misalnya Al-Quran banyak menyebut soal keragaman. Misalnya Al-Quran menyebutkan kalau dalam An-Nur 31 ada disebutkan ada istilah wiri ulil irbah minari rijal. Nanti Ustaz Arif bisa menjelaskan lebih jauh di mana teks ini merefer gitu ya, mention atau menyebutkan ada kok laki-laki yang tidak punya hasrat terhadap perempuan. Meskipun mufasir akan mengatakan ini maksudnya adalah laki-laki yang dikepiri, tetapi kan itu membuka kemungkinan bahwa dalam konteks ketertarikan gitu ya, orientasi atau dalam mindset yang lebih jauh, keragaman gender sebetulnya ada juga disebutkan Al-Quran, meskipun kita tidak bisa mengatakan ini adalah queer gitu, karena pertama perbedaan bahasa, yang kedua adalah perbedaan konteks gitu. Tetapi bahwa Al-Quran acknowledge, mengakui adanya keragaman, itu yang perlu kita highlight. Misalnya dalam Al-Hujurat juga disebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi Allah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan. Tetapi menariknya ayat ini kemudian diteruskan lita'arafu gitu ya, dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan Al-Quran ayat ini tidak mengatakan bahwa diciptakan berbeda-beda gendernya itu untuk saling menindas, tidak. Tapi ayat ini mengatakan lita'arafu, supaya di tengah perbedaan ini kita bisa saling mengenal. Dan kemudian dilanjutkan apa namanya, yang paling dekat, yang paling bertakwa, orang yang paling di sisi Tuhan itu yang mulia itu adalah yang bertakwa. Ayat ini tidak mengatakan yang paling mulia itu adalah yang laki-laki misalnya, yang paling mulia itu adalah yang hartanya banyak, yang paling mulia itu adalah yang cis hetero atau yang laki-laki yang menyukai perempuan dan sebagainya, atau dalam suku tertentu gitu. Tapi ayat ini mengatakan yang paling mulia itu yang bertakwa, tanpa menyebutkan identitas tubuh makhluknya, makhluk Allah gitu ya. Artinya teks-teks harus dibaca secara holistik, bahwa spirit mengakui keberagaman itu ada di dalam Al-Quran gitu ya. Belum lagi soal fikih gitu, nanti Ustaz Arif bisa juga mengeksplor fikih, misalnya sudah menyebutkan khunta, mukhanas dan sebagainya. Menurut saya pribadi ya, bahwa belum ada maksudnya di konteks di mana gender saja belum ditemukan gitu ya, istilah gender saja belum ada. Tetapi para fuqaha klasik zaman itu sudah mengatakan ada kok orang-orang disebut khunsa mukhanas. Bayangkan ilmu kedokteran belum ada, tapi para fuqaha ini sudah bisa meneliti dan sudah melihat, bahkan mengakomodasi ada nih orang-orang yang ketubuhannya berbeda dari yang umum dalam tanda kutip. Artinya ada pengakuan terhadap keragaman ketubuhan di masa-masa klasik ya, fikih klasik. Nah, sekarang adalah pertanyaan kenapa itu tidak berlanjut dalam konteks hari ini gitu. Nah, ini silakan nanti Ustaz Arif yang menjawab. Gitu, silakan Ustaz. Terima kasih Gus Ahmar atas jawabannya. Silakan Ustaz Arif. Oke, terima kasih Gus Amar, Devita. Saya nambahin aja beberapa yang sudah disampaikan oleh Gus Amar itu sudah sangat prinsip dan mendasar banget. Paling mungkin yang ingin saya sampaikan yang pertama, bahwa kalau kemudian tadi Devita bertanya apa kira-kira yang istilah yang paling tepat untuk teman-teman queer, agak rumit karena bahasa itu punya masing-masing sejarah historiknya masing-masing. Bahasa Arab itu punya historis, bahasa Indonesia punya historis, sehingga kita nggak bisa membandingkan. Tapi karena saya fokus dalam kajian Islam, saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu lumayan bagus dalam mendeskripsikan keberagaman itu. Ada istilah Nisa, ada istilah Rijal, Ar-Rajul, Al-Mar'ah, kemudian ada Az-Zakar, Al-Unsa, dan itu masing-masing penekanannya berbeda-beda. Kalau dalam konteks Ar-Rijal, An-Nisa atau Ar-Rajul, Al-Mar'ah itu bicara tentang kapasitas.
Kemudian Az-Zakar Al-Unsa itu bicara tentang anatomi tubuh seperti itu. Dan menariknya lagi tadi sempat disinggung oleh Gus Ahmad, ada pengakuan ghairu ulil irbah minar rijal, bahwa ada seks laki-laki secara seksual, tapi kemudian tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Ini kan pengakuan yang menurut saya lumayan bagus untuk kemudian kalau dieksplorasi kembali. Cuma memang persoalannya kembali lagi, terjemahan Al-Quran di Indonesia kemudian tidak memberikan ruang kepada penekanan. Sebenarnya ada Gus Amar bahwa dalam tafsir-tafsir klasik itu ada yang mengatakan bahwa itu termasuk Al-Mukhonnas sebenarnya. Tapi kan kita nggak menemukan itu di dalam terjemahan, khususnya yang Al-Quran Indonesia lah. Kita nggak menemukan itu, sehingga kemudian ada yang hilang dari terjemahan itu. Itu kan sudah diakui dalam Al-Quran, dan ragam istilah itu kemudian dipakai dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis tadi juga fikih yang disebut oleh Gus Ahmad, ada Al-Mukhonnas, ada Al-Mutarajjilah, kemudian ada Al-Khunsa. Itu adalah pengakuan ragam ketubuhan yang luar biasa, sudah ada semenjak dahulu ribuan tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya kembali lagi, saya ulangi yang disampaikan oleh Gus Ahmad, kenapa kemudian dulu pengetahuan tentang gender dan seksualitas itu mungkin mereka baru bicara tentang pengalaman. Sekarang kan sudah luar biasa informasi yang didapat. Kenapa kemudian mandek gitu loh untuk kemudian membahas kembali istilah-istilah yang tadi muncul di zaman 1000 tahun yang lalu. Nah itu. Kemudian kalau di apa lagi ya, tentang apa tadi, apa istilah yang paling tepat, kembali lagi saya kalau dalam tulisan saya memang lebih senang menggunakan ragam gender dan seksualitas, karena memang saya melihat memang justru ketika saya menggunakan ragam gender dan seksualitas itu pun ternyata apa yang saya bayangkan selama ini, ternyata masih ada lagi yang belum tercover oleh pengetahuan saya seperti itu. Sehingga nah itu tadi, kekuiran itu luar biasa, lebih dari sekedar apa yang kita nggak tahu. Hari ini kita mungkin nambah informasi tentang kekuiran seseorang atau ragam gender dan seksualitas. Besok entah apa lagi yang akan muncul. Dan ini yang menurut saya menjadi unik bagi teman-teman, sehingga memang saya nggak tahu apa istilah yang paling tepat. Mungkin untuk sementara saya mengatakan bahwa ragam gender dan seksualitas itu adalah yang paling tepat untuk kemudian menggambarkan eksistensi teman-teman itu. Walaupun saya sering bilang bahwa kalau dalam konteks Indonesia, saya pikir sebenarnya istilah-istilah lokal itu juga perlu untuk diperkenalkan seperti itu. Dan itu menjadi menjadi bukti bahwa budaya kita punya riwayat, punya sejarah, bahwa kita pernah ramah terhadap ragam gender dan seksualitas. Cuma kemudian persoalan-persoalan muncul semenjak ada kolonialisme seperti itu. Ditambah kemudian ada pemahaman-pemahaman keagamaan yang disebut dengan pemurnian itu, gerakan pemurnian agama, Puritan. Puritanisme. Jadi Puritanisme itu kemudian muncul. Jadi ya udah bersekutu dengan ide para kolonialisme, kemudian itu tadi mulai tersingkirkan seperti itu. Itu mungkin Devita sebagai tambahan informasi aja. Tadi Gus Amar sudah cukup banget sebenarnya. Oke, baik. Makasih Ustadz Arif atas penjelasan tambahannya. Karena aku mengutip dari buku Gus Amar Firman Nafsir begitu, disebutkan banyak banget, ada sebutan Muhannas, ada Al-Khunsa, ada Damir juga untuk sebutan maskulin begitu. Mungkin dari Gus Amar mau menjelaskan lebih lanjut atas sebutan-sebutan itu dari buku Firman Nafsir. Ya, terima kasih Mbak Devita. Sebenarnya tadi sudah kita singgung sedikit ya soal Al-Mukhonnas, Khunsa, Mutarajjilah dan sebagainya. Yang itu sebetulnya bukti bahwa pada masa fikih dulu orang sudah para ulama ini memberikan ruang yang sangat besar ya terhadap ilmu pengetahuan ya, Ustadz, bahwa itu kenapa kita hari ini mengenal Ibnu Sina dan banyak tokoh muslim yang disebut-sebut sebagai championnya ya, atau para penemu ilmu pengetahuan yang bahkan sainsnya dipakai hingga hari ini gitu. Dan itu tentu kenapa ini juga sedikit menyinggung kenapa sains orang menyebut ada masa-masa di mana orang menyebutnya golden age of Islam gitu ya, bahwa Islam pernah jaya gitu. Tapi orang sering lupa kenapa Islam bisa jaya,
karena ada kemerdekaan cara pandang, kan ada kemerdekaan cara berpikir pada waktu itu pada masyarakat Muslim, sehingga ketika ada orang yang berbeda pendapat bukan dikafirkan, bukan dianggap sesat, bukan dikriminalisasi, tapi diberikan ruang. Itulah kenapa ada muncul para sains, para saintifik dari kalangan Muslim. Nah, ini yang sebetulnya kritik terhadap teman-teman Muslim hari ini gitu ya. Kalau memang selalu meromantisasi masa kejayaan Islam, maka ya konsekuensinya kita harus memberikan ruang yang merdeka bagi siapapun untuk bergumul dengan pengetahuan ya, termasuk hari ini pengetahuan gender dan seksualitas gitu. Nah, tadi ya itu tadi soal mukhonas gitu ya. Mungkin tidak bisa tidak bisa kita kemudian langsung mengatakan oke, mukhonas itu pasti transpuan, kemudian mutarojiah itu pasti transpria, karena ada perbedaan gap tadi ya, perbedaan gap zaman waktu itu belum ada pengetahuan soal SOGI gitu ya, sexual orientation, gender identity and expression, dan seksual karakteristik gitu. Tapi kita bisa melihat ada pengakuan itu gitu ya di situ. Nah, dan menariknya itu banyak ditemukan gitu ya Ustaz, di dalam teks-teks hadis, di dalam banyak kajian fikih, dan mungkin saya juga bisa menyebutkan sedikit yang menarik, salah satu karya yang ditulis oleh seorang ulama muda bernama Kiai Khairul Anwar. Beliau lulusan Lirboyo, dan ini selalu saya bawa-bawa, di mana beliau pernah menulis paper yang menurut saya sangat penting dan perlu dikaji terus, perlu dibicarakan terus. Beliau pernah menulis judulnya Waria dalam Islam, Sosok Bermartabat yang Dimuliakan Tuhan. Nah, ini beliau juga mengkaji, yang menariknya beliau mengkaji eksistensi para mukhonas yang bahkan menjadi primadona gitu ya di dalam masyarakat Muslim. Di Madinah mereka adalah penyair, mereka adalah penyanyi yang selalu diundang oleh masyarakat Madinah untuk menghibur mereka ketika ada yang meninggal, ketika ada hajatan. Mereka diberi tempat dan dihormati gitu ya, sebagai masyarakat yang ya sebagai bagian dari masyarakat integral mereka gitu. Dan di dalam paper ini juga beliau banyak menyebut ya tokoh-tokoh mukhonas yang menjadi primadona, yang dari namanya ada perubahan nama dan sebagainya. Artinya ada bukan hanya kemudian para mukhonas, istilah ini disebutkan dalam fikih, tapi juga ada pengakuan masyarakat, pengakuan secara sosial gitu di dalam masyarakat Muslim begitu. Itu sih sedikit yang ingin aku tambahkan ya terkait mukhonas mutarajiat. Silakan Ustadz, mungkin ada tambahan lebih jauh. Barangkali bukan tambahan Gus yang ingin saya sampaikan, ada mungkin yang belum tersampaikan ke saya, bahwa kembali lagi ke persoalan istilah tadi itu, ternyata memang bahasa itu kan selalu akan berkembang seperti itu. Misal kalau dalam Al-Quran masih ada istilah, sebenarnya nggak ada juga ya, istilah liwat itu kan sebenarnya kan muncul dari fikih ya, kemudian ada para mufassir, dalam Al-Quran sendiri kan nggak pernah dibilang seperti itu kan. Tapi kemudian gambaran gambaran gender dan seksualitas itu juga kemudian berkembang dalam konteks bahasa Arab, itu berkembang, Mbak Devita. Misalnya queer kan itu al-mutaharruna jinsian, orang-orang yang membebaskan dari normativitasnya seperti itu. Kemudian ada al-misliyun wal misliyah seperti itu. Jadi dan walaupun nanti nanti kemungkinan besar akan kita eksplorasi lebih detail, tapi saya ingin mengatakan bahwa perkembangan itu akan muncul. Yang dulu misalnya tidak dipakai, kemudian sekarang tidak dipakai. Dalam bahasa Al-Quran banyak yang seperti itu sebenarnya. Misalnya konsep wali, misalnya waliyun, seperti itu. Itu dalam Al-Quran dipakai banyak. Tapi kemudian sekarang udah nggak dipakai lagi istilah itu. Kalaupun dipakai, kemudian ada pengembangan makna seperti itu. Jadi dan itu lumrah sebenarnya dalam konteks studi teks, itu biasa banget. Sehingga kembali lagi saya bilang bahwa ketika kita bicara tentang gender dan seksualitas, non-normatif atau keragaman gender dan seksualitas ini, keterbukaan informasi harus kita jadikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam menafsirkan teks-teks kitab suci. Itu Devita. Oke, baik. Terima kasih Gus Amar dan Ustadz Arif atas jawabannya. Dan tadi juga Gus Amar menyinggung soal sugesti. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, sugesti itu adalah konsep pemahaman mengenai ketubuhan, orientasi seksual, dan gender
yang dibuat agar dapat membuka pikiran masyarakat secara lebih luas mengenai isu tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman mau mencari tahu, tulisannya SOGIESC begitu. Mungkin ini aku agak lompat-lompat ya pertanyaannya. Ini selanjutnya untuk Ustadz Aris, biar obrolannya nyambung. Tadi aku sempat menemukan jurnal yang membahas tentang sebutan-sebutan untuk teman-teman keberagaman gender dan seksualitas yang mungkin agak simpang siur juga sebutan-sebutan ini ya. Tadi aku menemukan homoseksual atau gay di dalam agama Islam disebut dengan istilah al-liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, yang pelakunya disebut al-luthiyu begitu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Lalu ada juga istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan al-sihak, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Begitu. Mungkin dari Ustadz Aris ada penjelasan mengenai itu? Oke, terima kasih Devita. Apa ya? Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang Al-Quran, Devita, tadi benar bahwa ada banyak artikel-artikel yang kemudian homoseksual atau liwat dalam Al-Quran, itu banyak artikel itu. Dan ini yang menjadi kritik untuk mereka sebenarnya. Alhamdulillah barusan naskah saya sudah masuk ke penerbit, yang saya ingin mengatakan bahwa saya termasuk yang kemudian menawarkan di dalam naskah buku saya yang sedang proses ini adalah kita harus mencoba untuk merekonstruksi istilah seperti itu, bahwa liwat itu sebenarnya tidak bicara tentang orientasi seksual, tapi adalah bicara tentang kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum Lut, seperti itu. Sehingga gambaran-gambaran kalau kemudian liwat atau homoseksual kemudian disetarakan, itu menjadi persoalan besar. Kenapa saya berani mengatakan itu? Liwat itu saya dibilang bahwa itu adalah murni kejahatan seksual. Karena sebenarnya masih ada juga istilah itiyanud dubur ya. Di dalam fikih ada istilah itiyanud dubur. Kalau kita mau bicara tentang sodomi misalnya, seperti itu. Tapi liwat itu sendiri adalah bicara tentang kejahatan. Nah, di dalam Al-Quran kemudian gambaran perilaku kaum Lut itu, kalau ini dijadikan sebagai landasan bagi mereka yang tidak suka dengan ragam gender dan seksualitas, khususnya homoseksual misalnya, maka menariknya perilaku kaum Lut itu di dalam Al-Quran itu kan ada 79 ayat minimal yang bicara langsung tentang kisah kaum Lut, 79. Dan itu banyak banget istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan kaum Lut. Ada al-fahisyah, ada as-sayyi'ah, ada al-adun, dan seterusnya. Itu luar biasa. Dan kalau seandainya kita jujur membaca ini semua, maka ini sebagai bukti bahwa kejahatan yang mereka lakukan bukan cuma satu. Kalaupun misalnya sodomi paksa itu dianggap sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan oleh kaum Lut, maka itu bukan satu-satunya. Ia ingin menggambarkan kejahatan kaum Lut. Oke, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, istilah Luti, tadi sempat dibilang ya, Luti itu adalah pelaku sodom misalnya. Sama sekali nggak bisa kita jadikan sebagai acuan. Kenapa? Kalau dalam bahasa Arab itu, Devita, misalnya Muhammadun, pengikutnya disebut dengan Muhammadiyun. Hanafiyun, pengikut Hanafi. Kemudian Hambali, pengikut Hambali. Maliki, pengikut Maliki. Luti, itu bisa bermakna positif loh. Kalau kita ingin jujur dalam konteks bahasa Arab. Kenapa kemudian ketika bicara Luti, kemudian ngomong, itu adalah sodomi paksa? Ya enggak. Jadi Luti atau al-Lutiyuna misalnya, itu adalah mereka yang bisa jadi bermakna positif, adalah para pengikut Nabi Lut. Oke. Nah, kalaupun misalnya mau dianggap sebagai perilaku yang artinya adalah negatif, maka al-Lutiyun itu adalah mereka
yang ingkar kepada Nabi Lut dengan berbagai macam perilaku tadi itu, kejahatan-kejahatan itu, yang melakukan al-fahisyah, yang melakukan al-sayyi'ah, yang melakukan al-khabithah, yang melakukan melampaui batas, dan kemudian qat'us sabil. Qat'us sabil itu adalah apa namanya? Perompak ya, bukan perompak. Kalau di daratan apa namanya ya? Yang melakukan pencurian secara terang-terangan. Begal. Begal mungkin ya. Tapi begal kan cuma mengancam orangnya ya. Tapi ini hartanya diambil kemudian menyakiti orangnya. Itu namanya qat'us sabil kalau dalam konteksnya. Jadi banyak banget devita yang mereka lakukan. Sehingga kembali lagi saya ingatkan bahwa hati-hati dalam menggunakan istilah. Hati-hati dalam menggunakan istilah. Bahwa saya mengatakan bahwa lutiyun atau liwat, kalau mereka masih gemar menggunakan ini, maka percayalah akan dengan sendirinya nanti terbantahkan tuduhan-tuduhan mereka bahwa lutiyun sama dengan homoseksual, misalnya liwat itu adalah sodomi dan seterusnya. Sama sekali tidak, kalau kita mau jujur dalam konteks bahasa Al-Quran, karena Al-Quran tidak memberikan itu sama sekali. Sama sekali kita tidak akan pernah menemukan istilah lutiyun atau liwat dalam Al-Quran. Itu adalah konsepsi para fikih atau mufasir. Dan kembali lagi tadi di awal kita menyinggung bahwa istilah yang digunakan oleh para mufasir atau fikih itu 1000 tahun yang lalu, yang informasi tentang ilmu pengetahuan tentang SOGSC tadi atau tentang gender dan seksualitas itu belum ada sama sekali kan. Tapi ingat, mereka sudah menemukan istilah-istilah yang beragam kan pada saat itu. Kenapa kemudian sekarang kok malah mundur gitu loh? Ketika bicara tentang lutiyun, kemudian oh ya itu otomatis adalah homoseksual. Nggak bisa sama sekali. Dan selanjutnya, liwat itu adalah perilaku kan? Kalau kita sudah belajar tentang SOGSC, liwat itu kan perilaku, bukan orientasi. Nanti akan lebih panjang lagi. Mungkin itu dulu, Devita, sebagai apa kalau nanti diperdalam lagi silakan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya atas penjelasannya Ustadz Arif. Berarti bisa disimpulkan lah ya kurang lebih bahwa istilah-istilah ini tuh masih miring atau kontroversi gitu kalau artikan ke bahasa Indonesia. Jadi kita pun juga masih harus berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, begitu pula juga dengan fikih, karena sebutan-sebutan terutama yang mengacu kepada kejahatan seksual ini tidak melulu ke teman-teman keberagaman gender dan seksualitas gitu, karena balik lagi kita bukan sedang melakukan kejahatan, tapi kita adalah orang-orang dengan ragam gender dan seksualitas begitu. Oke, mungkin nextnya apakah kita mau tentang bahasan kaum Nabi Lut ini, atau mungkin aku ada nih satu ayat yang tadi juga sudah di-mention sama Gus Amar kebetulan. Gimana nih Ustadz Arif, enaknya? Saya manut dengan moderator. Oke. Ya udah boleh. Ada nih bagaimana ulama Islam klasik dan kontemporer menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran yang dianggap berkaitan dengan homoseksualitas seperti kisah kaum Nabi Lut. Biar nyambung dengan obrolan yang barusan. Oke, kalau pertanyaannya kemudian bagaimana ulama klasik kemudian kontemporer menafsirkan ayat-ayat tentang kisah kaum Lut, harus jujur memang bahwa mayoritas masih menganggap bahwa bahwa kisah kaum Lut itu adalah masih lebih cenderung kepada bahwa itu adalah itu tadi perilaku sodomi itu, dan itu harus kita akui bahwa itu adalah kecenderungan para mufasir. Tapi yang yang menarik itu menurut saya gini, Devita, bahwa tafsir itu kan bukan tafsir itu kan tidak sama dengan Al-Quran. Itu harus kita camkan dulu itu, bahwa tafsir itu adalah hasil produk yang hadir di masanya. Sehingga kalau kemudian ada tafsir yang kemudian muncul pada era sekarang, nggak ada persoalan juga dong seperti itu. Dan itulah yang kemudian kita lakukan, bahwa kita mencoba untuk
reinterpretasi tentang kisah kaum Lut tersebut, sehingga lebih apa ya, saya mengatakan bahwa mencoba untuk lebih ramah terhadap keragaman gender dan seksualitas itu. Apalagi yang mungkin yang saya sampaikan ya, kalau itu mungkin ya, kalau Devita bertanya bagaimana tafsir-tafsir klasik dan modern, nah itu tadi lebih cenderung ke mengatakan bahwa itu adalah tentang perilaku seksual, yang menurut saya itu adalah salah satu apa ya, sangat mereduksi makna Al-Quran itu sendiri. Itu mungkin Devita. Oke, baik. Ustadz Arif, terima kasih atas jawabannya. Berarti nextnya mungkin ini tadi ada ayat yang sudah di-mention nih sama Gus Amar, Quran Surat Al-Hujurat tentang hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ini justru sering dijadikan senjata ya bagi teman-teman yang lain untuk menyerang teman-teman keberagaman gitu, sebagai ya kita diciptakan hanya laki-laki dan perempuan aja gitu. Kalau teman-teman keberagaman yang lain itu nggak masuk malah gitu. Mungkin pendapat dari Ustadz Arif mengenai tafsiran surat ini boleh? Oke, kalau bicara tentang Quran Surah Al-Hujurat yang tadi itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Tadi sempat saya singgung. Benar, itu nggak ada persoalan sebenarnya. Walaupun kemudian tergantung kita membacanya. Tapi yang perlu saya tekankan, menariknya Devita, digunakan di situ ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Al-unsa wa dzakar. Jadi pengakuan bahwa di situ adalah apa bahasanya? Jadi misalnya laki-laki perempuan, tapi itu adalah bicara tentang anatomi tubuh. Bahwa itu adalah pengakuan ada laki-laki yang secara anatomi bahwa dia adalah seksnya laki-laki, kemudian seksnya perempuan. Yang kemudian itu nanti akan terkait dalam konteks dalam bahasa dalam bahasa fikih at-tanasul, yaitu untuk yang untuk prokreasi yang seperti itu, bahwa itu pengakuan itu jelas memang ada. Tapi kembali lagi itu adalah bicara tentang laki-laki perempuan yang berdasar anatomi tubuh seperti itu. Itu tidak bicara tentang bagaimana peran mereka seperti itu. Sehingga dalam konteks at-tanasul, pengakuan az-zakar al-unsa itu iya, tapi itu tidak bicara tentang orientasi seksual, tidak bicara tentang ekspresi gender dan seterusnya. Dan perlu diingat juga, ternyata seperti itu. Saya lupa ya ayat berapa itu ya, mungkin nanti akan saya ulangi kembali. Walaupun ada pengakuan dari Allah atau Al-Quran, ada seks laki-laki secara anatomis, kemudian perempuan secara anatomis gitu. Tapi kan juga tidak selalu bicara tentang bahwa kalian akan pasti melakukan at-tanasul, karena nanti ada aqimah kalau dalam bahasa dalam bahasa Al-Quran itu. Walaupun seks adalah laki-laki, anatomi adalah laki-laki, kemudian perempuan, kemudian anatomi tubuh ada perempuan, reproduksi tubuh adalah perempuan, itu juga tidak menjamin kemudian kamu bisa at-tanasul, prokreasi itu kan seperti itu. Sehingga kembali lagi tadi itu, bahwa pengakuan Tuhan ada seks laki-laki, ada seks perempuan, itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi kemudian yang menarik itu adalah tadi yang di akhir itu lita'arufu kan seperti itu. Saya senang menerjemahkan itu adalah untuk kamu saling memahami kan seperti itu. Jadi ada kemudian seksmu memang laki-laki, anatomimu memang laki-laki, tapi kemudian ada sesuatu yang kemudian jiwamu mungkin berbeda kan seperti itu. Dan itu kan tidak digambarkan dalam hal itu. Maka kemudian ada konsep an-nisa, ada konsep ar-rijal. Makanya dalam bahasa Arab, Devita, ada istilah al-khinas. Al-khinas itu adalah seksnya laki-laki, tapi kemudian dulu di Arab klasik itu al-khinas itu adalah, saya nggak bilang mungkin kalau dalam konteks syar'i olok-olokan sih ya. Ini laki-laki kok seksnya tapi kok nggak berani perang ya, maka disebut dengan al-khinas seperti itu. Itu sudah muncul istilah-istilah semacam itu di dalam dalam tradisinya orang Arab pada saat itu. Kemudian, kok saya ngeblank ya tentang ini lagi.
Lanjut dulu Gus Amar, saya kok agak geblank tentang tadi yang ingin saya sampaikan. Silakan Gus Amar. Ya, terima kasih Ustaz. Ini menarik ya. Ini membahas ayat tentang Al-Hujurat yang seringkali justru dipakai inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, justru untuk dipakai untuk melegitimasi binaritas dalam tubuh manusia. Menarik sekali tadi Ustaz Arif sudah menyebutkan ya. Dan memang menarik sekali karena Al-Quran tidak hanya menyebutkan dzakar wa untha ya, tapi ada rijal anisa. Itu kan apa ya? Kita kalau kita ngomongin bahasa Inggris ini kan hanya ada female dan male misalnya, atau kalau orang biner pandangan yang binaritas itu kan hanya laki-laki dan perempuan, selesai. Tapi menariknya Al-Quran tidak hanya menyebutkan dua ini, tapi ada juga dzakar wa untha, rijal, nisa gitu. Artinya ada apa nih bedanya? Kita kalau ngomongin sugesti itu justru menarik, bahkan Al-Quran artinya justru membuka kemungkinan bagi kita untuk melihat ayat itu dalam kerangka sogi sebetulnya, karena Al-Quran tidak hanya menyebutkan rijal dan nisa saja gitu, atau misalnya dzakar dan unsa saja untuk ngomongin biologis, tapi ada rijal, ada nisa. Jadi artinya ada 4 nih yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Lalu gimana kita membedakan apa yang dimaksud? Kenapa kadang-kadang disebut rijal, kadang-kadang disebut dzakar? Kenapa kadang-kadang disebut nisa, kenapa kadang-kadang disebut unta gitu? Artinya itu ada kemungkinan kita untuk melihatnya tidak dalam kerangka binaritas sebetulnya. Nah, menarik juga di dalam buku saya juga menyebutkan ya Cak Nun MHN Najib, beliau di dalam salah satu ngaji beliau, menarik sekali, beliau pernah mengundang seorang transpuan bernama Mirel dari Surabaya, dan di panggung itu di hadapan banyak jamaah beliau, Mirel diberikan mic untuk berbicara tentang pengalaman keimanannya, pengalaman ketubuhannya gitu ya. Dan itu menarik sekali karena setelah itu kemudian beliau Mbah Nun ini kemudian mengatakan jangan pernah mengolok-ngolok orang, karena di dalam setiap diri orang itu punya potensi kebaikan. Kira-kira begitu, bahwa dalam diri setiap orang itu ada potensi kelebihan. Beliau di panggung itu ketika Mirel ini bercerita tentang pengalamannya dan sebagainya, Mbah Nun mengatakan itu, dan Mbah Nun mengatakan ya bahwa dzakar wa untha, menurut Mbah Nun itu dzakar itu adalah potensi kelaki-lakian. Jadi bukan penis bukan laki-laki as a penis ya, bukan laki-laki sebagai genitalia gitu. Tapi dzakar ini menurut Mbah Nun adalah potensi kelaki-lakian, sementara untha ini adalah potensi keperempuanan atau feminitas, maskulinitas gitu. Artinya ini berarti aku kan sudah nggak lagi ngomongin soal laki-laki dan perempuan dalam konteks tadi ya, dalam konteks seksual karakteristik atau dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi bahkan Al-Quran sudah mengatakan maskulinitas dan feminitas gitu. Artinya laki-laki bisa menjadi feminin, perempuan bisa menjadi maskulin, dan itu sudah dibuka kemungkinan bagi kita untuk melihat Al-Quran dalam kerangka itu. Jadi menurutku itu menarik ya, melihat ayat itu sebagai sebetulnya alih-alih hanya untuk mengesahkan binaritas, sebetulnya itu justru membuka ruang bagi kita untuk lebih jauh lagi melihat keragaman yang sudah dikenalkan dalam bahasa Al-Quran. Gitu deh kita. Oh ya, saya tambah mungkin. Jadi ingat saya tadi. Nah, jadi gini. Walaupun mungkin agak sedikit berbeda tadi dengan bahan tadi itu, bahwa az-zakar al-unsa itu adalah pengakuan bahwa anatomis biologis itu memang seperti itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kemudian ada ar-rajul al-mar'ah. Maka kemudian ini baru peran, pembagian peran itu, sehingga di dalam bahasa Arab itu ada istilah ta'an nasar rojul. Jadi laki-laki secara seksual, tapi kemudian lebih berperan perempuan. Maka ada istilah konsep al-khinas itu. Kemudian bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul itu disebut dengan rojulatul mar'ah. Rojulatul mar'ah. Kenapa? Karena beliau memiliki keunggulan dalam pola pikir. Dan itu dalam sejarah itu diungkapkan itu. Dan kembali saya ingatkan bahwa itu tadi yang saya bilang. Kalau kita mau bicara tentang secara jujur tentang tidak hanya teks tentunya, tapi bagaimana kemudian kita coba membaca teks itu dengan informasi-informasi sejarah, kemudian penggunaan bahasa yang tadi itu, nah sangat berpeluang sebenarnya tadi itu untuk memberikan ruang yang nyaman dan penafsiran yang ramah terhadap ragam gender dan seksualitas tadi itu. Kembali saya ingatkan, itu tadi ya.
Jadi Aisyah itu disebut sebagai rojulatul mar'ah karena punya potensi intelektual yang luar biasa. Rojulatul mar'ah itu kan kapasitas. Itu mungkin, Devita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Arif dan Gus Amar atas penjelasan tambahannya. Semoga ini juga nanti bisa berguna buat para audiens yang menonton ya, bahwa banyak sekali istilah-istilah yang ramah di Al-Quran, Fikih, dan Al-Hadis gitu untuk teman-teman keberagaman gender dan seksualitas begitu, yang tidak menyangkut dengan kekerasan atau kejahatan seksual. Baik, mungkin aku mau move ke Gus Amar. Ada nih cerita yang cukup menarik yang ada di buku Queer Menafsir tentang Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi yang ikut menguburkan jenazah Mukhannas gitu. Mungkin Gus Amar boleh menceritakan sedikit tentang cerita tersebut. Ya, terima kasih Mbak Devita. Ya, nanti tolong Ustaz kalau saya keliru ya membahasnya. Tapi cerita ini menurut saya penting banget ya, dan itu selalu saya simpan secara apa ya, secara pribadi. Itu kalau boleh mengatakan itu adalah zikir saya untuk mengingat-ingat cerita ini, karena ini cerita yang sangat powerful sekali gitu ya. Dalam kitab yang berbicara soal tasawuf ya, yang ditulis oleh Abdul Majid As-Saqafi, seorang ulama begitu, dan meskipun secara pengetahuan gender dan seksualitas mungkin orang akan mempertanyakan teks ini karena menyebut atau menggunakan domir huwa untuk menyebut si al-mukhannas yang disebutkan dalam teks ini, tetapi saya ingin membicarakan teks ini dalam kerangka kemanusiaan dan dalam kerangka apa ya, soul ya, jiwa ya, dalam kerangka rahmat sebetulnya ya, karena apa ya, ini cerita yang cukup menyentuh gitu ya, yang menjelaskan bagaimana dan juga menggambarkan bagaimana Mukhannas pada masa kitab ini ditulis itu juga mengalami diskriminasi gitu. Karena dikisahkan ada suatu ketika gitu ya, Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi ini ketemu atau melihat ada iring-iringan orang sedang mengangkat jenazah gitu, dan yang mengangkat jenazah ini hanya ada 3 orang, 1 perempuan dan sisanya laki-laki gitu, dan si ulama ini ya, Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi ini, beliau kemudian menanyakan, ini jenazah siapa? Kenapa yang mengangkat hanya kalian saja gitu? Kan kalau orang meninggal harusnya banyak, rame gitu. Ini kenapa yang mengangkat hanya 3 orang aja? Terus 1 perempuan itu menjawab, ini anak saya gitu. Kenapa tetangganya nggak ada yang mengangkatkan jenazah ini? Dan menariknya secara tegas ya, maksudnya secara literal, bahkan teks ini atau di kitab ini disebutkan anak saya Mukhannas, disebutkan anak saya Mukhannas, tetangga saya pada jijik dengan anak saya. Gitu. Secara eksplisit disebutkan anak saya Mukhannas dan tetangga saya jijik dengan anak saya, tidak mau mereka menguburkan anak saya Mukhannas. Dan menariknya kemudian si ulama ini, Abdul Wahab bin Abdul Majid ini, beliau ikut menguburkan jenazah Al-Mukhannas ini, bahkan kemudian juga dipersilakan si keluarga almarhumah ini untuk dijamu oleh beliau di rumahnya, diberi pakaian, diberi gandum gitu ya, diberi uang sangu lah gitu, begitu. Dan malamnya ketika tidur, sang ulama, sang sufi ini bermimpi ketemu dengan sosok bercahaya gitu, dan dikatakan, kamu siapa? Kemudian si sosok bercahaya ini menyebutkan, aku tadi orang yang engkau kuburkan gitu. Dan kaget kan sang sufi ini, kemudian dilanjutkan si sosok ini mengatakan, rahimani robbi bihtiqorin nasiyah ya, Tuhan merahmatiku karena caci maki manusia selama hidupku. Jadi menurut saya ini cerita yang harus kita terus ulang gitu. Kenapa? Karena selama ini kita mendengarkan ceramah itu, ceramahnya menghakimi, mencaci, bahkan kayak teman-teman queer ini tidak layak, bahkan mati pun tidak layak begitu ya, tidak ada yang menguburkan. Bahkan yang paling menyakitkan menurut saya adalah ketika banyak teman-teman, terutama transpuan ya, ada mungkin teman-teman queer lain yang mereka hidupnya harus menjadi tulang punggung keluarganya gitu ya, karena kamu bisa diterima kalau kamu bisa menghidupi keluargamu
gitu, sudah menghidupi, tapi ketika meninggal banyak sekali kisah teman-teman yang berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya, tapi ketika meninggal pun keluarganya tidak mau menguburkan atau menerima jenazah teman-temanku. Dan kitab ini, cerita ini ya, cerita ulama sufi yang ikut menguburkan Muhammad ini, menurut saya harusnya menjadi landasan bagi para penceramah, para ulama untuk mengatakan, oke, kita punya penafsiran yang berbeda. Karena itu nggak apa-apa, itu bahkan menjadi sudah menjadi tradisinya Muslim seharusnya ya, punya pandangan tafsir yang berbeda. Tapi dalam soal memanusiakan manusia, harusnya kita bisa lebih mulia, harusnya kita bisa punya lebih banyak empati terhadap memperlakukan orang lain, terlepas dari identitas gender, orientasi seksual, ekspresi gendernya dan sebagainya. Begitu Mbak Davita, silakan Ustadz bisa dikoreksi kalau ada yang Ya, enggak ada yang saya koreksi Gus, cuma saya ingin menguatkan aja bahwa menariknya ini ada di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah yang tadi ya. Dan terima kasih Gus sudah mengenalkan kisah itu, dan kemudian saya rujuk kembali dan saya sebutkan nama Gus Amar itu di kitab, di naskah saya yang sedang ini. Ucapan terima kasih karena menurut saya juga sangat-sangat powerful itu kisah. Nah, yang saya ikutkan itulah yang pertama, dan itu dikutip dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Dan jangan salah, teman-teman harus tahu bahwa Al-Qusyairi itu adalah ada seorang mufasir juga. Nah, seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa cuma memang saya nggak tahu ya, sayangnya memang terkadang kisah-kisah semacam ini jarang masuk ke dalam tafsir Gus. Itu persoalannya yang saya nggak tahu. Misalnya At-Tabari misalnya, sejarah tentang ragam gender dan seksualitas dalam tarikh At-Tabari itu luar biasa, sangat luar biasa. Tapi kemudian nggak masuk dalam tafsirnya. Kemudian sama dengan tarikh Khulafa Purnya Jalaluddin As-Suyuti, ragam gender dan seksualitas itu direkam epic banget, bagus banget direkam di dalam kitab sejarah mereka. Tapi kemudian nggak muncul di laptop saya, nggak tahu apa yang terjadi. Itu ini saya pikir menjadi apa? Makanya nggak salah dong kalau kita kemudian itu maksud saya Gus Amar sudah mencoba dengan kur menafsirkan seperti itu. Informasi yang harus kemudian dimasukkan dalam tafsir. Termasuk saya melakukan itu. Kalau dulu para mufasir nggak mau, ya udah kita yang melakukan sekarang seperti itu. Tapi menjadi penting bahwa yang meriwayatkan tadi itu adalah seorang mufasir, Devita, yang tadi yang dikisahkan oleh Gus Amar itu. Itu mungkin sebagai tambahan. Saya nambah dikit lagi karena menarik saya ngomongin mufasir. Dan saya selalu mengulang-ulang ya, Buya Hamka seorang mufasir Quran juga yang dimiliki Indonesia. Beliau menjadi saksi ya yang mendukung sidang perubahan status jenis kelamin pertama yang dilakukan oleh Ruby Vivian di Indonesia. Sejarah perubahan status jenis kelamin pertama di Indonesia itu yang datang dan memberikan dukungan itu adalah seorang mufasir Quran juga, Buya Hamka. Dan Buya Hamka, kalau teman-teman mungkin belum tahu, beliau adalah paman dari Raja itu Ustaz, drag queen-nya global. Jadi kalau teman-teman yang biasa nonton Netflix drag queen, Raja ini asli Indonesia tapi beliau terkenal di seluruh di dunia internasional di drag queen-nya. Dia drag queen dan dia ponakannya Buya Hamka. Saya pernah ketemu sekali dengan Kak Raja dan Kak Raja mengatakan, paman saya Buya Hamka sejak kecil tahu melihat saya ya sudah feminis, tidak pernah sekalipun beliau menghakimi, meminggirkan saya. Beliau selalu menunjukkan cinta kasih yang luar biasa terhadap saya dan keluarga. Dan ini cerita seperti ini kan harus kita ulangi terus gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Gus Amar dan Ustadz Arif. Agaknya cerita kayak gini tuh cerita yang sangat jarang ya untuk teman-teman seumuran aku mungkin yang masih belajar juga untuk menemukan cerita-cerita sebagus ini gitu. Dan alhamdulillah aku berkesempatan untuk bisa menemukan salah satu cerita seperti ini di buku Queer Menafsir begitu. Jadi ya sangat mendukung sekali untuk cerita-cerita seperti ini lebih disebarluaskan lagi, lebih banyak lagi ditemukan mungkin cerita-cerita yang serupa tentang teman-teman keberagaman gender dan seksualitas yang mendapatkan keadilannya gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin nextnya waduh masih banyak banget ya pertanyaan-pertanyaannya.
Mungkin bisa Gus Amar, gimana ya pandangan Gus Amar mengenai irisan antara teologi Islam dengan feminis Muslim menurut Gus Amar? Karena kan Gus Amar juga kurang lebihnya sekarang udah ikut banyak acara feminis juga nih gitu, dan stereotip dari teman-teman yang mungkin belum begitu paham tentang ilmu feminis itu menganggapnya seakan-akan hanya tentang kesetaraan gender, dan kesetaraan gender ini agaknya tidak apa ya, tidak seperti ilmu agama Islam yang seharusnya begitu. Boleh Gus Ahmad? Ya, terima kasih Mbak Devita. Ini penting ya kita membaca atau apa ya, membicarakan penafsiran terhadap teks-teks itu melalui kacamata yang sangat sangat luas, sangat interseksional begitu. Dan titik berangkatnya menurutku adalah kita harus menyadari bahwa agama itu turun, agama apapun sebetulnya ya, turun itu selalu dalam bentuk perlawanan terhadap status quo. Baik dalam tradisi Kristen, dalam tradisi Islam, dalam tradisi agama yang lain, itu hadirnya itu pasti dalam konteks perlawanan terhadap status quo. Kalau dalam konteks Islam adalah perlawanan terhadap tirani kekuasaan, terhadap sistem kabilah gitu ya, perbudakan terutama, patriarkinya banget gitu. Jadi agama turun itu selalu dalam konteks melawan status quo, melawan yang tirani, melawan yang tidak adil, melawan yang tidak menyetarakan, melawan yang tidak memanusiakan orang lain. Nah, spirit ini yang seharusnya muncul dalam tafsir-tafsiran, dalam kajian-kajian hadis, kajian-kajian keagamaan dan sebagainya. Alih-alih hanya sekedar ngomongin persoalan rohani, kedekatan personal dengan Tuhan, meskipun itu juga tetap penting gitu, tapi juga ada agama itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks sosial ya, dalam konteks perlawanan terhadap tirani gitu. Dan Iris membicarakan soal teologi atau kajian agamanya inklusif itu juga tidak bisa dilepaskan dari kajian-kajian feminisme gitu misalnya, karena feminisme itu bukan sekadar ngomongin hak perempuan ya, tapi itu adalah framework atau cara pandang di mana kita mengkritik patriarki. Dan kita perlu menyadari bahwa patriarki itu bukan sekadar laki-laki melawan perempuan, laki-laki memperbudak perempuan, dan kemudian feminis ini perempuan mau menantang laki-laki, bukan. Tetapi adalah kita sedang mendobrak bias-bias yang muncul. Kita sedang mendobrak status quo berupa ketidakadilan ya, dan feminisme datang untuk mengkritik tafsir agama yang dimana tafsiran agama itu ternyata hanya untuk melanggengkan patriarki, hanya untuk melanggengkan penindasan gitu, hanya untuk melanggengkan banyak hal misalnya. Gak usah jauh-jauh teman-teman ya, kita tahu banyak orang menggunakan agama untuk melakukan misalnya terorisme, melakukan kekerasan, membakar rumah ibadah orang lain. Banyak orang menggunakan agama untuk melarang orang lain ibadah misalnya. Banyak orang menggunakan agama untuk itu. Nah, dan irisan feminisme dengan isu-isu kemanusiaan yang lain juga itu penting, karena boleh dibilang feminisme ini adalah ibu dari dari kritik ya, mencoba terutama dalam konteks keagamaan adalah mengkritik teks-teks yang patriarkis, dan patriarkis itu tidak hanya menyerang perempuan tapi juga sekaligus menyerang tadi yang dianggap feminin itu akan dianggap lemah, yang feminin itu akan dianggap harus tunduk pada yang maskulin dan sebagainya. Jadi ketika kita membaca atau kita kemudian menggunakan cara pandang feminis itu, kita sebenarnya sedang menyajikan mengkritik dan sekaligus kalau boleh dibilang mengembalikan esensi agama yang seharusnya untuk keadilan dan kesetaraan, bukan untuk ketimpangan atau penindasan gitu. Dan isunya bukan lagi hanya soal hak perempuan, tapi harus sangat interseksional ya, harus juga ngomongin soal penghormatan terhadap keagamaan yang berbeda, penghormatan terhadap lingkungan yang hari ini semakin dieksploitasi misalnya. Itu harus kemana-mana. Kita nggak bisa nih sekarang hari ini kita hanya ngomongin teks misalnya ya, teks dan konteks keagamaan hanya ngomongin satu isu, tapi itu harus yang lainnya. Itu sih Devita kalau aku boleh. Baik, terima kasih Gus Amar atas jawabannya. Dan ya teman-teman, feminisme itu tidak hanya melulu
membahas tentang hak-hak untuk perempuan, atau hanya membahas tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, tapi di feminisme juga kita membahas tentang segala macam isu yang tengah ada di lingkungan kita saat ini, karena agaknya dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi banyak lah ya yang kita bahas begitu. Begitu pula juga dengan keberagaman gender dan seksualitas, interseksionalitas, dan ragam agama dan budaya gitu. Semuanya kita bahas di sini gitu. Begitu kurang lebih. Mungkin dari Ustadz Arif ada tambahan mengenai Singkat aja mungkin Devita, paling mungkin sama sih, bahwa feminisme itu adalah semangat pergerakan yang kemudian untuk tadi mencoba untuk keadilan, kemudian menghilangkan penindasan, ketimpangan dan seterusnya. Semangat itu yang kemudian juga muncul dalam konteks gerakan queer juga. Itu mungkin saya ingin mengatakan bahwa jangan salah juga, ya benar bahwa semangat feminis itu adalah semangat yang kemudian ditularkan kepada teman-teman queer, gerakan queer itu. Tapi perlu kita pahami bahwa tidak semua feminis juga kemudian ramah terhadap isu ragam gender dan seksualitas. Itu mungkin yang menjadi tambahan Vita. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa kalau dia feminis pasti ramah. Belum tentu seperti itu, karena penerimaan terhadap ragam gender dan seksualitas itu saya pikir adalah tingkat paling tinggi yang seperti itu. Kamu bisa berdampingan dengan non muslim satu meja makan, tapi belum tentu kamu sanggup satu meja makan dengan teman-teman ragam gender dan seksualitas, apalagi kalau kamu sudah tahu kan seperti itu. Kamu bisa satu meja makan dengan perempuan, kemudian dia adalah misalnya adalah seorang pekerja seks misalnya. Tapi belum tentu untuk kemudian bisa satu meja makan dengan teman-teman ragam gender dan seksualitas. Itu barangkali Devita aja. Walaupun tadi semangatnya sama, tapi kemudian nilai yang tertancap dalam setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Itu mungkin Devita. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Arif atas penjelasan tambahannya. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya untuk teman-teman yang memperjuangkan keadilan bersama-sama ini, karena sesungguhnya yang membutuhkan keadilan gak cuma satu atau dua kelompok, tapi agaknya kita semua yang hidup di dunia ini begitu. Mengenai keadilan, agaknya nggak adil kalau kita tidak membahas tentang diri kita sendiri juga, yang agaknya harus diadili juga. Ini aku menemukan di buku Gus Amar, dari buku Queer Menafsir, tentang jujur pada tubuh. Begitu. Tubuh kita adalah otoritas kita sendiri. Tubuh memang diciptakan Tuhan, tetapi kita dibekali akal dan hati olehnya untuk melakukan yang terbaik atas tubuh kita. Tapi bagaimana menurut Gus Amar nih cara kita dapat jujur dan mencintai tubuh kita sendiri di tengah ilmu dan lingkungan yang kurang lebih masih cukup misoginis ini? Begitu. Boleh dijelaskan oleh Gus Amar? Ya. Oke, pertanyaan menarik dan nah ini juga yang aku selalu katakan. Dalam Islam itu dikatakan jujur itu salah satu ya tanda orang beriman, bertakwa. Selalu dikatakan jadilah orang yang jujur gitu ya. Nabi Muhammad dengan disebut juga sidik amanah, orang yang jujur juga dan amanah. Jadi ini karakter mulia gitu ya dan tapi nggak hanya Islam ya, agama apapun selalu menempatkan kejujuran itu sebagai tanda kemuliaan, dan itu selalu disampaikan dalam pesan-pesan keagamaan gitu untuk berlaku jujur. Tapi kenapa kalau orang jujur, I'm queer, and then semuanya menjadi berubah ya? Seolah-olah menjadi jujur itu adalah malapetaka, seolah-olah menjadi jujur itu malah terbaliknya, seolah-olah menjadi jujur dalam konteks gender seksualitas itu lalu dianggap sebagai bukan tanda kemuliaan gitu, langsung berbalik, beda sekali. Nah ini harusnya kritik untuk masyarakat keagamaan kita dan pada umumnya lah ya. Kenapa diajarin jujur, tapi kalau kita ngomongin jujur soal identitas kita lalu dialienasi misalnya, lalu dicoret dari kakak misalnya. Nah lalu gimana nih kita bisa jujur di tengah lingkungan yang seperti itu? Nah tentu aku selalu ngomongin bahwa
menjadi jujur atas identitas kita itu pasti terkait dengan privilege, dan tidak semua orang punya privilege dilahirkan, dibesarkan, diterima dalam lingkungan keluarganya atau masyarakatnya atau pertemanannya, dan itu ada privilege yang luar biasa, dan tidak semua orang punya privilege seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak punya privilege itu? Aku selalu bilang bahwa kita bisa memilih keluarga kita sendiri. Pertama ya, memang dunia ini diisi oleh orang-orang yang ternyata masih belum bisa menerima, ternyata masih demikian mencaci, ternyata masih demikian jahat itu. Tapi percayalah, sebetulnya masih banyak orang baik gitu ya, yang bisa kita pilih sebagai keluarga kita. Makanya ada namanya chosen family, keluarga yang terpilih, keluarga yang dipilih gitu. Jadi kita bisa memilih kok keluarga kita sendiri yang bisa menerima kita. Dan meskipun mungkin teman-teman juga kan ada ya orang teman-teman yang merasa bahwa oke, aku ingin memperjuangkan, semua tergantung ke konteks matters ya, semua tergantung ke kesediaan energi teman-teman gitu yang menghadapi keluarga mungkin ya. Tidak semua orang punya energi yang sama, dan semua orang punya keunikan masing-masing, semua orang punya keunikannya, kekuatannya masing-masing. Jadi jangan samakan kehidupanmu dengan orang lain misalnya ya. Dan setiap orang berstrategi dengan dirinya, setiap orang belajar ketangguhan gitu ya, dengan keunikan yang dia punya. Jadi ada misalnya teman yang merasa oke, aku akan memperjuangkan meskipun keluarga aku seperti ini, dan ternyata ternyata penerimaan itu memang takes time gitu. Penerimaan itu tidak terjadi dalam satu malam gitu. Bahkan dari pengalaman saya pribadi, meskipun orang tua saya menerima, tapi penerimaan itu juga tidak kemudian kamu gini, oke gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi ada 1001 malam perdebatan yang harus terjadi. Dan menurut saya justru disitulah orang selalu bilang being queer is a test gitu ya dari Allah. Menjadi queer itu sebenarnya ujian dari Allah loh, kalau kamu bisa melewatinya gitu. Dan saya akan mengamini itu ujian bukan hanya bagi teman-teman yang queer, itu sebenarnya ujian bagi keluarga dan masyarakat. Apakah dengan melihat saudaranya, anaknya, keluarganya, tetangganya, temannya yang berbeda gendernya, identitas, orientasi seksual dan sebagainya, itu mereka bisa belajar mencintai tanpa syarat gitu. Apakah dengan punya anak yang berbeda, Anda sebagai orang tua bisa belajar untuk menerima dan mencintai anakmu dengan sepenuh hati? Itu ujiannya sebetulnya. Kalau Anda lolos, berarti ya kalau Anda mencintai sepenuh hati tanpa sadar, Anda berarti lolos ujian itu. Tapi kalau ternyata dilupakan, dicorak dari kata, saya bisa bilang Anda gagal sebagai orang tua, karena telah mengingkari takdir Tuhan. Takdir Tuhan itu dalam bentuk penerimaan atau ditakdirkan menjadi orang yang berbeda, itu juga takdir Tuhan yang diturunkan kepada masing-masing keluarga. Jadi ujiannya adalah bisakah masyarakat, keluarga belajar empati dari teman-teman yang queer. Itu ujiannya. Lolos atau tidak, teman-teman yang bisa menilai sendiri ya. Gitu dari kita. Oke, baik Gus Amar, terima kasih atas jawabannya. Semoga membantu teman-teman queer yang juga masih bingung dan mungkin masih kesusahan untuk jujur pada dirinya sendiri, jujur kepada ketubuhannya sendiri gitu, dan bahkan susah untuk mengekspresikan dirinya sendiri gitu di tengah lingkungan yang mungkin cenderung masih sangat menolak teman-teman keberagaman gender dan seksualitas begitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih pengalaman Gus Amar berhijrah kala itu, seperti diceritakan di buku Queer Menafsir ini, dan agaknya cukup inspiratif dan insya Allah bisa menjadi inspirasi juga dan motivasi bagi teman-teman queer dan keberagaman lainnya. Saya pengen cerita tapi jangan lama-lama ya, nanti bisa 7 hari selesai. Ya, saya ingin cerita sedikit saja bahwa orang selalu orang menggunakan istilah-istilah Islami misalnya ya, itu seolah-olah hanya punya satu makna gitu. Orang menafsirkan arti jihad seolah-olah hanya soal terorisme. Padahal jihad yang paling akbar gitu, kalau kata Nabi, adalah jihad melawan diri sendiri gitu. Bukanlah jihad
perang melawan orang lain, tapi melawan apa ya, diri kita sendiri. Itu kata Nabi. Orang memaknai kata apalagi ya, hijrah juga misalnya, dalam orang, kalau sekarang hijrah itu seolah-olah menjadi kata ganti taubat gitu ya. Jadi padahal hijrah maknanya sangat, menurut saya pribadi sangat sangat inklusif sekali, karena hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah adalah hijrahnya dari masyarakat ya, masyarakat yang sangat monolitik menuju masyarakat yang beragam. Ada Nasrani, Muslim, dan Yahudi di Madinah, yang kemudian bahkan Nabi membuat kesepakatan bersama ya, Sahibatul Madinah, pernyataan untuk perlindungan terhadap keragaman misalnya. Nah, hijrah yang aku pahami adalah ketika aku bisa mengenal diriku sendiri sebagai queer, sebagai transvia, dan hijrah yang aku alami adalah ketika aku merasa Tuhan itu jahat, ketika aku merasa agama itu jahat gitu, ketika aku merasa orang-orang beragama itu jahat, tapi melihat penerimaan orang tua dan keluarga aku melihat Tuhan itu hadir di situ. Itu hijrahku. Aku pernah berada di fase di mana percuma deh kayaknya beragama, karena orang beragama ternyata buat mencaci maki kok. Kayaknya percuma deh belajar sholat ngaji dan sebagainya, karena ternyata banyak orang menggunakan agama untuk menolak anaknya yang berbeda misalnya. Tapi privilege diterima sebagai keluarga diterima oleh keluarga yang keluarga pesantren ini, kemudian seperti hidayah dalam tanda kutip ya, hidayah yang mengantarkanku meyakini bahwa ya Tuhan itu ada dan agama itu harusnya begini, agama itu harusnya memberikan kedamaian, penerimaan yang tanpa syarat, yang seperti yang dihadirkan oleh orang tuaku gitu. Jadi hijrah yang kumaknai itu adalah hijrah dari denial, dari penolakan terhadap diriku sendiri, menuju momen atau fase di mana aku bisa berdamai dengan siapa diriku, dan aku bisa berkontribusi dengan menulis, dengan menyapa teman-teman, menjadi bagian dari gerakan-gerakan kecil meskipun ya, gerakan-gerakan kecil lintas iman, gerakan-gerakan yang sangat kecil, menyapa orang yang berbeda dan berbicara bahwa yang dibutuhkan masyarakat kita yang sakit ini ya, itu adalah empati, dan agama seharusnya mengajarkan kita bisa lebih berempati, dan itulah ya yang pemaknai sebagai hijrah yang hijrah yang sejati gitu menurutku ya. Tentu teman-teman boleh punya perbedaan pendapat, tapi itu yang ku yakini hingga detik ini gitu deh. Baik, terima kasih Gus Amar atas kisah inspiratif ya tentang berhijrah. Cukup sebuah penjelasan hijrah yang damai dan sangat menenangkan pikiran ya, karena ya hijrah yang aku tahu pun juga yang biasanya dibaca pun juga adalah hijrah-hijrah yang agaknya lebih konservatif gitu, dan justru terkesan mengurung begitu, bukan malah membebaskan kita untuk bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Mungkin nextnya ini bisa dijawab bareng-bareng, atau mungkin Ustadz Arif juga bisa menjelaskan ini mengenai hijab atau pakaian begitu. Bagaimana sih sebenarnya Islam memandang hijab atau pakaian dengan keberagaman gender dan seksualitas ini gitu. Mungkin Gus Amar atau Ustadz Arif ingin menjawab, siapa dulu? Ustadz Arif dulu. Boleh, Ustadz Arif silahkan. Ya, terima kasih Devita. Ini pertanyaan sebenarnya agak apa bahasanya itu ya. Saya bilang bahwa persoalan hijab itu sebenarnya, walaupun saya sebenarnya nggak begitu senang menggunakan istilah hijab, karena dalam Al-Quran nggak menggunakan tapi dalam jilbab gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa persoalan tentang, saya menggunakan kata jilbab dulu ya Devita ya, jangan dulu hijab ya. Saya menggunakan kata jilbab dulu sebelum nanti semakin ruwet saya menjelaskan. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya yang dikenalkan itu istilah jilbab dan khimar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi, kalau kita bicara tentang jilbab misalnya, maka silakan aja
Saya berani mengatakan bahwa silakan baca Al-Quran yang bicara tentang jilbab. Itu tidak bicara tentang menutup aurat. Tapi itu bicara tentang bagaimana bahwa jilbab itu adalah sebuah pakaian identitas. Jadi jilbab itu dulu, Devita, itu adalah semacam kain tambahan yang dijulurkan ke kepala, yang kemudian itu adalah identitasmu sebagai perempuan merdeka. Jadi tidak ada kaitannya dengan aurat sebenarnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jilbab itu adalah pakaian identitas yang dulu untuk membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan hamba sahaya. Dan latar belakang ayat itu adalah sama persis itu. Jadi kalau kamu tidak mau diganggu karena kamu nanti dikira adalah seorang perempuan budak, maka pakailah itu jilbab itu sebagai kain tambahan. Dan jangan salah, kalau kita bicara tentang jilbab, saya berani mengatakan bahwa di dalam Kamus Besar Lisanul Arab itu, jilbab itu tidak bicara tentang kain penutup kepala itu. Bukan cuma itu yang dimaknai tentang jilbab itu, tapi adalah bisa bermakna kamu sudah menggunakan pakai, tapi kemudian ada tambahan yang kemudian kamu pakai. Saya nggak tahu apa istilahnya, mungkin entah apa namanya kalau kalian perempuan itu yang bukan untuk kepala tapi kain tambahan itu. Ya kayak saya lupa ya istilahnya ya. Nah, pokoknya semacam itulah. Jadi, saya ingin mengatakan penekanan paling kuat yang saya sampaikan adalah konsep jilbab dalam Al-Quran itu adalah tidak bicara tentang menutup aurat, tapi adalah konsep untuk kemudian sebagai identitas. Sehingga nanti akan itu akan lebih panjang lagi kalau kita ingin perdebatkan. Yang kedua, khimar. Nah, di situ khimar itulah baru kemudian ada istilah yuari sawatikum seperti itu untuk melindungi sesuatu yang menjadi aib bagimu, seperti itu. Sehingga sebenarnya penggunaan istilah itu aja kemudian kita menjadi persoalan sebenarnya. Kenapa kemudian saya nggak tahu kenapa kemudian menjadi hijab yang dipakai. Hijab itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian dan apalagi ya menariknya Devita ketika bicara tentang jilbab itu ada kemudian agak di akhir dari ayat itu illa ma zuhara minha seperti itu. Jadi ada kebolehan untuk memperlihatkan sesuatu yang terbiasa terlihat. Dan jangan salah, Masyhur misalnya, dia mengatakan bahwa itu sangat fleksibel. Jadi sesuatu yang biasa terlihat itu bisa sangat fleksibel setiap daerah karena itu terkait dengan budaya masing-masing. Sehingga sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa kenapa kemudian di Arab itu yang dimaksud dengan jilbab itu adalah pakai niqab misalnya, atau mungkin pakai apa segala, karena itu nggak terbiasa terlihat memang dari dulu di mereka. Maka yang terbiasa terlihat di mereka itu adalah wajah itu toh, kemudian telapak tangan. Maka itulah standar ketika turun ayat itu. Dan ingat, ayat Al-Quran turun dalam konteks budaya orang Arab, bukan budaya orang Indonesia, seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita bicara sekarang itu, apa yang terbiasa terlihat? Rambut boleh nggak? Ya nggak jadi persoalan dong. Makanya saya termasuk yang nggak mewajibkan jilbab dalam arti tadi itu, yang menutup kepala itu untuk perempuan yang seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Tapi kemudian dalam konteks ragam gender dan seksualitas sangat fleksibel berarti kan. Jadi maksud saya apa yang mau kita persoalkan dalam konteks ragam gender dan seksualitas, apalagi dalam konteks jilbab tadi itu, nggak ada persoalan sama sekali. Sehingga belum lagi kita bicara tentang bahwa pakaian itu adalah produk budaya seperti itu. Sarung misalnya, itu pakai laki-laki itu perempuan. Ya kita nggak bisa mengidentifikasi laki-laki atau perempuan. Barangkali untuk daerah tertentu itu dianggap sebagai pakaian laki-laki. Tapi kalau kita ke pesantren, laki-laki perempuan menggunakan sarung seperti itu. Daster, saya nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Nah, persoalan-persoalan ini yang saya pikir, Devita, yang harus kita jujur gitu maksud saya di dalam membaca teks-teks Al-Quran yang kemudian kita coba kaitkan dengan sejarah itu mungkin terjawab nggak ya? Saya nggak tahu terjawab nggak di kita ya. Terjawab sebenarnya kurang lebih Ustaz Arif. Cuman mungkin yang menjadi penghalangnya adalah kita cenderung mengkotak-kotakan begitu, kalau perempuan harus berhijab atau memakai jilbab gitu, sedangkan kalau laki-laki harus memakai peci atau pakai sarung itu tadi, yang dimana agaknya pakaian itu kan genderless, tidak ada gendernya gitu sebenarnya pakaian-pakaian tersebut. Begitu. Iya, benar. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi itu, Devita, kan bahwa pakaian tadi kan sudah saya bilang bahwa pakaian itu kan menjadi apa ya bahasa itu ya. Itu kan tergantung budaya kita masing-masing ya seperti ini. Saya nggak tahu ya, dulu kayaknya
orang-orang Eropa ya, saya nggak daerah mana yang justru pakainya pakai kayak ada bunga-bunga segala kan, bangsawan-bangsawannya ketika foto kemudian pakai, tapi di Indonesia nggak kita menemukan itu. Jadi itu adalah sangat-sangat oh ya, mungkin sebelum lupa, jadi suatu ketika Raja Mesir memberikan baju. Nah, ini ada sejarahnya itu. Jadi ketika Nabi Muhammad itu datang ke Mesir dikasih hadiah. Saya langsung aja ke persoalan ini ya, persoalan pakaian. Dikasihlah pakaian ke ke Nabi Muhammad, dibawa, tapi kemudian Nabi Muhammad menyerahkannya kepada sahabat bilang, kenapa nggak dipakai ya Rasul, karena saya nggak dia melihat bahwa pakaian itu mirip dengan pakaian perempuan kan, seperti itu. Tapi yang sama ketika itu dikasih ke seorang sahabat dan dipakai oleh sahabat, dan Rasul nggak komentar, sama sekali. Apa yang saya sampaikan, nah kembali lagi persoalan tadi itu, pakaian perempuan laki-laki seperti apa yang laki-laki, seperti apa yang perempuan, itu persis budaya banget kan, seperti itu. Dan Rasul pernah mendapatkan hadiah itu tadi, tidak dipakai oleh beliau karena merasa tidak nyaman, tapi kemudian diserahkan kepada seorang sahabat dan dipakai oleh sahabat tersebut. Nah ini mungkin sebagai tambahan, Devita. Oke, baik. Makasih banyak Ustadz Arif atas jawaban dan penjelasannya. Kurang lebih menjawab dan sangat sebuah pandangan baru, terutama buat saya juga gitu, karena itu tadi agaknya di Indonesia pun juga masih sangat mengkotak-kotakan perihal itu gitu ya, untuk yang perempuan harus pakai jilbab dan laki-lakinya harus berpeci dan harus pakai sarung gitu. Kalau perempuan tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu-gitu. Sedangkan di sejarah Islam saja itu sebenarnya masih menyangkut budaya begitu. Kalau di Mesir seperti apa, kalau di Arab seperti apa, begitu. Itu mungkin selanjutnya, dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk malam ini, mengenai ibadah mungkin. Ustadz Arif dan Gus Amar, bagaimana sih kita teman-teman queer seharusnya beribadah menurut agama Islam atau Al-Quran dan hadis? Mungkin yang aku garis bawahi juga masih mengenai pakaian, karena perempuan identik memakai mukena dan laki-lakinya harus memakai sarung dan peci begitu. Mungkin untuk teman-teman dengan ragam seksualitas dan gender ini harus pakai apa dan bagaimana ibadah menurut agama Islam, Al-Quran dan hadis yang sebenarnya. Boleh dijawab Ustadz Arif atau Gus Amar? Iya, saya mungkin bicara tentang secara teori dulu ya sebelum praktiknya di pesantren waria. Ini kan sebenarnya terkait dengan konsep aurat sebenarnya kalau di dalam bahasa fikih, Devita. Sebenarnya persoalannya fikih yang kemudian sampai ke kita itu kan minimal 4 madhab lah yang paling terkenal ya. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Khusus Indonesia mayoritas adalah Syafi'i. Ini yang paling familiar. Sebenarnya masih banyak loh, Devita, fikih-fikih kita itu. Yang pasti misalnya gini, bahwa laki-laki auratnya itu adalah ma bainar rukbatain was-surrah. Apa yang ada di antara dua lutut dan pusar kan, seperti itu. Itu dalam jadi pacuan. Tapi jangan salah loh, Devita, teman-teman. Ya, kemudian diterjemahkan oleh madhab yang paling familiar di kita, apa itu Hanafi, Maliki dan seterusnya, itu adalah kalau laki-laki auratnya itu adalah harus menutup itulah dari pusar sampai lutut, sehingga nanti kalau itu sudah ketutup ya sudah selesai. Tapi yang menarik, percaya atau tidak, tapi ini nggak familiar, walaupun kitabnya ada namanya Al-Muhalla. Al-Muhalla itu adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Itu sebenarnya besar dulu, di masanya itu besar fikih. Saya nggak tahu Gus Amar kenapa kemudian kok hilang ya fikih ini, nggak banyak dikaji. Percaya atau tidak, ya dimaksud dalam ma bainas surrah wa rukbatain itu adalah ya udah bahasanya itu ya. Pokoknya yang diajarkan tadi berarti adalah alat kelamin, alat kelamin mungkin. Jadi kalau itu sudah ketutup, maka itu sudah menjadi persoalan sebenarnya aurat bagi laki-laki. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pemaknaan aurat itu kemudian mempengaruhi tadi cara berpakaian tadi itu, termasuk perempuan. Kenapa kemudian
di Indonesia misalnya, kita bicara Indonesia lah. Kenapa kemudian di Indonesia sekarang itu gerakan jilbab itu luar biasa, sekolah-sekolah negeri harus berjilbab? Karena memang bagi mereka yang namanya aurat itu adalah termasuk rambut tadi itu, dan itu memang faktor tadi fikih tadi itu. Karena fikih yang dikenalkan tadi itu ke kita. Coba kalau seandainya fikih al-muhalla tadi itu, kan luar biasa ya. Nah, tapi saya nggak ingin memperdebatkan kenapa bukan al-muhalla misalnya yang dikenalkan di kita. Tapi saya ingin membuka bahwa persoalan-persoalan kenapa pakaian itu menjadi sangat saklek di kita karena fikih yang masuk kita dari itu tadi, yang familiar tadi itu. Nah, kemudian kalau kemudian tadi Devita bilang bagaimana kalau gitu teman-teman ragam gender dan seksualitas untuk berpakaian, saya kembali mengatakan bahwa apa yang kamu rasakan seperti itu. Teman-teman transpuan di pesantren ada yang apa ya bahasanya itu ya. Jadi penerimaan mereka kan juga bertingkat Devita. Ada yang ya udah saya adalah perempuan, bahwa mungkin seks saya mungkin adalah masih apa namanya ya, laki-laki, biologi saya adalah laki-laki, tapi saya merasa bahwa saya perempuan dan saya harus betul-betul dipanggil perempuan seperti itu. Maka kemudian dia pakai mukena, pakai apa semua, dan bagi kita nggak ada persoalan di situ. Kemudian ada juga yang penerimanya enggak, saya memang merasa jiwa saya perempuan tapi fisik saya adalah laki-laki, maka ketika saya beribadah ya tetap yang nggak ada persoalan bagi kita, walaupun saya selalu mengatakan bahwa kenyamanan itu jauh lebih penting dalam konteks beribadah, sehingga itu yang kita praktikan di pesantren waria itu kan. Makanya kalau Devita misalnya lihat ada yang pakai mukena, ada yang pakai sarung, prinsipnya mereka menutup aurat. Aurat yang mana yang pakai konsepnya? Ya aurat yang dipakai, yang ditawarkan oleh konsep fikih tadi itu yang sampai ke Indonesia. Mayoritas kita Syafi'i. Kalau kamu laki-laki, maka kemudian kamu cukup menutup badanmu, tidak harus menutup kepalamu kan seperti itu. Kalau kamu perempuan, maka kamu harus menutup kepalamu kan seperti itu. Jadi lebih ke situ sebenarnya Devita. Kalau seandainya pun mohon maaf misalnya, kalau misalnya ada perempuan laki-laki misalnya yang hanya pakai celana pendek misalnya, apakah saya bolehkan? Enggak jadi persoalan dong. Apa yang jadi persoalan? Kan ada fikihnya juga yang membolehkan. Yang penting ma bainar rukbatain wasurlah itu tertutup kan seperti itu. Nanti dibilang orang nanti merusak agama. Enggak, saya enggak sedang merusak agama. Yang rusak adalah fikih yang sampai ke kita enggak semuanya, enggak tuntas kan seperti itu. Jadi bukan agamanya yang saya rusak, tapi dari informasi yang ke kita yang jadi persoalan, ketutup itu loh. Itu mungkin Devita. Oke, baik. Ustadz Arif, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga membantu teman-teman audiens juga yang mungkin sama-sama masih kebingungan dan bertanya-tanya dan mungkin juga nggak tahu gimana ya ibadah yang diterima sebenarnya untuk teman-teman dengan ragam gender dan seksualitas gitu, dan pakaian apa yang sebenarnya layak untuk dipakai oleh teman-teman dengan ragam gender dan seksualitas. Jadi ya. Oh ya sebentar Devita, masih bisa ya? Iya masih bisa ada. Mohon maaf, biar sedikit saya Pak. Oke, boleh. Di dalam fikih ada adagium yang familiar. Nahnu nahkumu bidzahir. Itu menjadi persoalan. Kita menyimpulkan hukum itu berdasarkan apa yang terlihat tampak. Itu menjadi persoalan. Kenapa saya bilang persoalan? Sekaligus itu bertolak belakang dengan prinsip fikih. Contoh, di dalam fikih itu ada istilah konsep tamyiz. Tamyiz itu adalah kemampuan akal untuk kemudian dia dibebani atau tidak hukum. Kami jadi persoalan itu. Artinya bahwa melihat manusia itu nggak cukup hanya fisik mutok. Nah seperti itu. Bahwa kamu misalnya punya penis, kamu laki-laki. Kamu punya vagina, maka kamu perempuan. Enggak. Pengakuan dari fikih ada tamyiz. Kamu berakal, mampu membedakan yang baik, yang benar, kemudian kemampuan kamu untuk berlogika itu juga menjadi syarat untuk dibebani hukum. Tapi kemudian itu tadi nahnu nahkumu bidzahir itu menjadi persoalan di situ. Itu yang pertama yang saya tambah. Yang kedua, ada hadis yang kan itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Coba, Allah sendiri tidak melihat fisik kita seperti itu, tapi yanzuru ila qulubikum, tapi melihat jiwa hatimu seperti itu. Jadi teks-teks semacam itu mendukung bahwa pengakuan kalau kamu menghukumi orang gak cukup loh dengan apa yang kamu lihat.
apa yang tidak terlihat itu jauh lebih rumit dan itu lebih pantas untuk kamu pikirkan seperti itu. Dan Allah sendiri lebih mengutamakan itu kan, lebih melihat walaki yanzuru ila qulubikum, tapi lebih melihat kepada jiwamu, hatimu seperti itu. Wa amalikum, dan manifestasi daripada apa yang ada dalam hatimu. Kalau hatimu baik, kemudian manifestasinya baik, itulah yang dilihat seperti itu. Jadi bukan kepura-puraan. Jadi ini mungkin tambahnya Devita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Arif atas tambahannya. Dan agaknya juga bermanfaat sekali tambahan barusan ya dari Ustadz Arif. Agaknya waktu kita pun juga sudah di penghujung acara ini, teman-teman. Mungkin dari Gus Amar atau Ustadz Arif ada yang mau disampaikan dulu mengenai tema podcast kita malam ini. Ya, mungkin aku ingin ini tadi sedikit ngomong ibadah juga ya, dan apa namanya, itu semua kembali ke teman-teman masing-masing ya, tentu saja. Aku selalu merujuk pada jawaban Ustadz Muiz Al-Ghazali. Beliau selalu mengatakan istafti qalbak. Jadi mintalah fatwa pada hatimu sendiri gitu, mana yang paling nyaman. Karena lagi-lagi gini, nggak usah jauh-jauh deh, orang beribadah pakaiannya sudah sesuai dalam tanda kutip misalnya, sudah sangat bagus, tapi belum tentu itu menjamin dia sholatnya khusyuk misalnya, ya kan. Sholat saja sudah, misalnya dalam konteks heteronormatif misalnya sudah maskulin, sudah sholatnya pakai jubah dan sebagainya, ternyata ketika sholat mikirin pinjol misalnya, mikirin judol misalnya, mikirin selingkuhannya misalnya, itu juga banyak terjadi gitu ya. Jadi artinya kita harus kembali kepada apa sih intinya ibadah itu gitu. Jadi yang paling nyaman, yang paling membuat teman-teman atau diri kita khusyuk itu yang paling utama gitu. Dan yang paling penting juga adalah bahwa ibadah kita itu menuntun kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang lebih baik itu ya berbuat baik kepada orang lain. Bahwa spiritualitas kita itu tidak semata-mata hanya untuk kita sendiri gitu. Karena seringkali kita terjebak pada oke, aku sekarang berubah dalam tanda kutip, aku sekarang mendapat hidayah jadi rajin sholat, jadi rajin apa. Tapi apakah gitu ya hijrahnya yang rajin sholat itu, rajin zikir itu, rajin ke majelis taklim itu membuat kita menjadi orang yang memperlakukan orang lain dengan lebih baik? Karena kita bersalah kepada Allah, Allah Maha Pemaaf. Tapi kita bersalah kepada sesama manusia, belum tentu dimaafkan. Itulah pentingnya kemudian bahwa ibadah kita harus, kalau aku selalu yakin bahwa ibadah itu harus menuntut pada tindakan sosial. Ibadah kita penting, terutama dalam soal mental health. Tentu tidak semua orang kalau mental health bermasalah terus harus sholat, enggak ya. Tapi bagaimana menjadikan ibadah itu sebagai ruang kita. Karena tujuannya gitu ya Ustaz ya, kenapa dikasih sholat 5 waktu sebenarnya kan supaya kita jeda dari bekerja, supaya kita jeda belajar terus juga nggak sehat, bekerja terus juga nggak sehat. Sebenarnya prinsipnya adalah kita itu dikasih waktu untuk jeda terus. Dan untuk isu mental health hari ini bukankah itu gitu ya, yang diingatkan adalah bahwa ketika kamu capek menghadapi dunia, misalnya menghadapi apa, coba diproses perasaannya, dan ibadah itu mungkin salah satu cara, dan mari kita gunakan ibadah itu sebagai ruang di mana kita mengenal diri, mengenal orang yang berbeda, dan mencintai diri sendiri dan mencintai orang yang berbeda dari kita gitu. Karena apalah artinya ini koneksinya Gus Amar sepertinya terputus gitu. Mungkin dari Ustadz Arif dulu ada sanggahan atau tambahan? Apa ya, saya agak rumit sebenarnya kalau untuk terakhir seperti ini, Devita. Tapi saya ingin sedikit, jadi apa ya, tadi yang Gus Amar tadi ceritakan, kita sholat, kemudian sudah sesuai dengan apa kita, belum tentu juga. Jadi saya teringat sebenarnya dengan teman-teman itu ketika cerita, Ustadz, kita itu kan nyebong sampai subuh gitu kan. Tapi anehnya, yang datang ke kita itu terkadang suami orang yang izin ke istrinya untuk sholat subuh kan, seperti itu. Pulang dari masjid kemudian datang ke sini mampir, kemudian mencari pelanggan kan, seperti itu. Mencari mangsa seperti itu. Jadi memang agak rumit memang kita untuk bicara tentang
cara orang untuk memahami atau menghayati ibadah itu ya. Karena itu real terjadi. Ia pamit dari istrinya untuk sholat subuh berjamaah ke masjid, tapi pulang dari situ kemudian jajan, nah seperti itu, jajan mencari mangsa. Dan itu dialami oleh teman-teman ketika mereka bercerita. Dan apa kan menjadi aneh yang bagi kita ya, orang-orang yang kemudian terkadang semangatnya beribadahnya luar biasa tinggi, tapi dalam waktu yang sama penghayatan terhadap ibadah itu, terhadap agama itu kurang, seperti itu. Itu yang mungkin ya. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa ada ayat Al-Quran yang berbunyi itu, wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, seperti itu. Oh ya, ada semua ya ayyuhalladzina amanu, seperti itu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kebencianmu terhadap kaum, terhadap golongan kemudian membuatmu tidak mampu berlaku adil. Ingatlah bahwa berlaku adil itu adalah aqrabu littaqwa. Itu adalah perilaku yang paling dekat dengan ketakwaan. Jadi memang barangkali mungkin ada kita mungkin atau siapapun lah di luar dari kita nggak suka dengan kita, atau barangkali mungkin kita nggak suka dengan teman-teman ragam gender dan seksualitas tadi, tapi bukan berarti kemudian menjadi alasan bagi kita untuk berlaku zolim. Nah seperti itu, karena bagaimanapun nggak ada hak kita untuk melakukan kezaliman kepada mereka. Jadi i'dilu wa aqrabu littaqwa, jadi tetap harus berlaku adil bahkan kepada orang yang kita anggap mungkin salah, mungkin berlaku tidak bagus, atau mungkin berlaku maksiat, atau bahkan tadi diingatkan kepada kaum yang kamu benci pun kamu jangan sampai tidak berlaku adil. Itu mungkin Devita, mudah-mudahan sih kita bisa merefleksikan nilai ini terhadap perilaku kita ke depannya. Amin. Terima kasih Ustadz Arif atas tambahannya. Ini alhamdulillah Gus Amar sudah join lagi. Mungkin Gus Amar ingin melanjutkan. Internet terus tadi. Iya, boleh Gus Amar mungkin melanjutkan. Apa tadi ya? Oh ya, mungkin menutup aja apa tadi, soal ibadah, soal penerimaan diri dan sebagainya gitu ya. Mengutip aja salah satu yang kalimat yang aku sangat senangi adalah manarofa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jadi mengenal diri itu mengenal diri artinya mengenal diri bahwa siapa sih diri kita gitu. Menerima seutuhnya bahwa identitas kita, gender kita, pengalaman seksualitas kita dan sebagainya itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Yang terpenting adalah kita tidak melakukan pelanggaran terhadap tubuh orang lain gitu ya. Kita tidak melakukan pelecehan terhadap orang lain ya. Kita tidak melakukan pemaksaan terhadap orang lain. Mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa menerima, mencintai diri kita sendiri, disitulah sebetulnya kita diberikan ruang yang luar biasa dari Allah untuk mengenali diri dan sekaligus mengenali cahayanya. Karena pergulatan yang tidak mudah menurutku ketika tidak mudah mencari pengalaman spiritual atau pengalaman keimanan, disitulah sebetulnya kita sedang mencari cahaya. Kalau segala-galanya sudah tersedia, kita tinggal baca, kita tinggal nggak ada masalah, apa enaknya iman yang seperti itu gitu, tidak ada nikmatnya gitu ya, pengalaman keimanan yang begitu-begitu saja. Jadi mari cintai diri sendiri dan belajar mencintai orang lain betapapun berbeda identitas mereka, apapun itu gitu. Itu Mbak Devita, terima kasih juga Ustaz Arif. Iya, terima kasih juga Gus Amar atas tambahannya. Mungkin segitu aja dari kita. Mungkin Ustaz Arif open mic, ada yang mau ditambahin lagi? Oh enggak ada. Tadi cuma mau jawab terima kasihnya Gus Amar itu. Oh iya, oke, baik. Terima kasih Gus Amar dan Ustadz Arif atas waktunya malam-malam begini, udah bersedia untuk mengisi podcast dari YIPC malam ini. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan mungkin akan ada part 2-nya lagi mungkin ya tentang tema ini. Karena agaknya ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab gitu, dan mungkin masih banyak juga yang harus kita bahas tentang episode malam ini, begitu. Iya benar itu Mbak, sesuatu yang nggak disukai orang itu emang asik banget untuk ngomonginnya masalahnya. Nah benar banget. Iya benar banget itu Ustadz Arif. Dan
dan agaknya mungkin part 2 atau part 3 dan part selanjutnya ini bisa untuk menjawab keresahan teman-teman yang masih bingung atau mungkin teman-teman lain yang juga masih berkontradiksi dengan jurnal-jurnal dan pengetahuan yang agaknya masih kontroversial begitu. Gitu, sekian sih dari aku, cukup segitu. Terima kasih banyak Ustadz Arif dan Gus Amar atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih juga Kak Anissa dan YIPC atas kesempatannya untuk saya mengisi sebagai moderator atau host di podcast malam ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.